wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi. Sesuai dengan janji saya dengan Bapak kemarin, Pak, bahwa saya akan melakukan wawancara dengan Bapak selaku kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Untuk itu saya minta waktunya Bapak hari ini dalam wawancara ini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke wawancara masalah dilematika, kasus, dan dugaan moral, baiklah saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Cahyono SPD. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Impres Seritabaan, Kecamatan Bulanu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, silakan Pak Budi kalau ada hal yang perlu dipertanyakan. Baik, Pak Kepala Sekolah, saya mulai ya pertanyaannya. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baiklah, dalam hal ini selama saya bertugas di SD Impres Seritabaan ini ada beberapa kasus yang utamanya ada perbedaan khusus kalau dikatakan apa itu dilema etika kasus atau apa itu bujukan moral. Jadi menurut pengamatan saya selama ini, dilema etika kasus yaitu suatu kasus yang dihadapkan dua pilihan, di mana pilihan yang satu itu benar dan pilihan yang satunya juga benar. Sedangkan bujukan moral itu adalah suatu dilema etika kasus yang dihadapkan pada kasus yang satu benar dan kasus yang satunya salah. Begitu. Baik Pak, kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baiklah. Langkah-langkah, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu menyelesaikan kasus itu dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Jadi kasusnya apa? Kita identifikasi. Apakah kasusnya antara guru dengan guru, atau siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan guru dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengidentifikasi, yang kedua kita mencarikan solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Nah, setelah kita carikan solusi yang benar dan baik, maka yang ketiga adalah kita mengambil dari pilihan-pilihan kasus solusi tadi, dipilih mana yang terbaik yang akan kita jadikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi saya dapat pahami Bapak untuk mengambil keputusan itu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kemudian melakukan mengambil solusi mana yang terbaik dari kasus tersebut. Seperti itu Pak ya? Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Kepala Sekolah lakukan selama ini? Ya, yang pertama sekali ya kita mencari penyebabnya. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi kasus tersebut. Kita cari dulu penyebab yang menyebabkan terjadinya kasus itu. Setelah itu kita berdiskusi dengan sesama teman guru, rekan guru, ataupun petugas sekolah lainnya yang guna untuk mencari solusi daripada kasus atau permasalahan tersebut. Ya. Jadi langkah yang Bapak biasa lakukan yaitu mencari penyebabnya dulu Pak ya? Ya betul, mencari penyebabnya dulu, baru Bapak berdiskusi ya, dengan rekan guru, kemudian mencari solusi
yang terbaik yang dapat dilakukan untuk kepentingan bersama. Betul, ya mencari solusi, berdiskusi dengan sesama guru ataupun mungkin dengan atasan kita pengawas kalau perlu itu kita lakukan. Iya Pak. Saya lanjut Pak, dari pengambilan keputusan ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif seperti itu pada kasus-kasus dilema etika? Ya, cara yang efektif untuk menyelesaikan kasus ya tadi itu berdiskusi kita sesama rekan-rekan guru, kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan teman sejawat dan lain sebagainya untuk mencari penyebabnya. Kemudian kita cari untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan prosedur yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya, itu mungkin jawaban saya Pak Budi. Ya Pak, terima kasih. Saya lanjutkan Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang merupakan tantangan yang pernah saya alami untuk kasus dilema etika ini begini Pak Budi. Ini ada kasus suatu siswa ini sudah terpengaruh oleh orang-orang di luar sekolah, di lingkungan luar sekolah, sehingga dampak negatif dari pergaulan dengan luar sekolah itu dibawa ke dalam lingkungan sekolah yang akhirnya membawa suatu kasus dampak yang negatif. Seperti apa contohnya itu? Seperti kasus perkelahian, kemudian membuli sesama teman, bahkan ada yang sudah mengarah ke tindakan yang seksual begitu, yang melanggar norma. Jadi itu merupakan dilema untuk saya. Karena apa? Kalau hal ini terjadi terus-menerus, bahkan kita itu sudah memanggil kepada wali murid atau orang tuanya, kita sudah datangkan, tetapi walaupun sudah kita berdiskusi, bermusyawarah dengan orang tua, namun tetap anak itu tindakannya ya seperti itu, tidak ada perubahan. Jadi ini merupakan suatu dilema. Dilemanya bagaimana? Kalau anak itu kita biarkan terus-menerus, tentu ini akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Sementara kalau anak ini kita keluarkan dari sekolah, ya kita kasihan juga dengan masa depan anak tersebut. Mungkin itu jawaban saya Pak Udi. Ya Pak, dari kasus-kasus yang ada, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik. Untuk jadwal atau mengelola sesuatu kasus, tidak ada kita menentukan jadwal, karena ini kasus itu timbul secara langsung dan harus diselesaikan juga secara langsung. Jadi kasus itu lebih baik kita selesaikan, ya lebih baik dampaknya untuk di sekolah atau di lembaga ini. Jadi kasus itu diselesaikan secara langsung, tidak ada jadwal tertentu untuk menentukan penyelesaian masalah kasus tersebut. Ya, jadi ketika ada kasus Bapak langsung menyelesaikannya di tempat itu Pak ya? Langsung secara langsung diselesaikan agar permasalahannya bisa selesai. Iya, betul. Jadi Pak, saya lanjutkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Baiklah, selama ini kalau ada kasus-kasus tertentu kita selalu berkolaborasi sesama dengan orang tua, sesama rekan-rekan guru atau komite, barangkali itulah yang lembaga-lembaga atau orang-orang yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi Bapak ketika menemukan kasus Bapak selalu berkolaborasi bekerja sama bersama dewan guru, bersama siswa, bersama orang tua. Iya. Tergantung kasusnya. Iya, tergantung kasusnya. Harus melibatkan orang tua, jadi Bapak memanggil orang tua untuk bisa datang ke sekolah. Iya. Seperti itu Pak ya.
Ada juga kasus lain macam antara guru, berarti kita menyelesaikan kasus itu kepada pengawas sekolah, kan ada di atasannya kepala sekolah, yaitu pengawas sekolah. Ya, seperti itu Bapak ya. Nah, dari semua hal yang telah kita pelajari hari ini Pak, atau yang telah kita diskusikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dalam hal mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam hal mengambil keputusan dilema etika ini ada pembelajaran atau hikmah yang saya ambil. Yang pertama, kita sadar bahwa sebagai manusia kita hidup ini pasti punya masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Cuma yang penting dalam hal ini adalah kalau kita sadar manusia itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mungkin pernah melakukan kesalahan dan mau mengakui kesalahannya. Sebab kalau dengan demikian hal itu bisa diselesaikan dengan baik. Sebaiknya kalau manusia itu menganggap dirinya paling benar, itulah yang susah. Jadi kita anggapannya bahwa dalam pembelajaran ini setiap manusia itu memiliki suatu problematika atau masalah yang dapat diselesaikan dengan baik. Ya. Jadi pembelajaran yang dapat kita daripada hari ini yaitu setiap manusia tentunya punya masalah, seperti itu Pak ya. Iya, betul. Dengan itu dengan kesalahan itu kita berusaha memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Iya, memperbaiki, menyelesaikan masalah itu melalui diskusi-diskusi sesama teman, guru, rekan-rekan guru, dewan guru dengan orang tua maupun komite sekolah. Ya. Jadi Pak, mungkin hanya itu yang dapat saya pertanyakan ke Bapak. Saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Parigi Motong mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak telah memberikan waktu untuk wawancara ini. Baiklah Pak Guru, saya doakan semoga Pak Budi sebagai Angkatan Guru Penggerak Angkatan ke-7 ini dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh program Guru Penggerak. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan Pak Budi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Sesuai dengan kesepakatan saya dengan Ibu kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu mengenai nilai-nilai dalam mengambil keputusan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Iya, terima kasih Bapak. Sebelum saya menjawab, nanti pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan ke saya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Popon Rohawati, sekolah SD Impres Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong. Baik Bu, saya akan mulai pertanyaannya ya Ibu, selaku kepala sekolah. Saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Ibu, selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Baik, yang pertama kita ketahui dulu bahwa dilema etika itu bertentangan tetapi yang benar dengan yang benar. Jadi masing-masing pihak itu merasa benar begitu, sehingga kita harus mengambil keputusan bagaimana caranya. Kita harus dari kedua belah pihak itu merasa tidak dirugikan, ya merasa sama-sama enak begitu. Ya, itu berarti dilema etika menurut Ibu intinya sama-sama benar Bu ya, benar vs benar. Iya. Nah, selanjutnya Bu, untuk bujukan moral mungkin Ibu ada tambahan? Iya. Bujukan moral itu kan, kalau moral itu pihak yang benar dengan yang salah gitu. Jadi kalau menurut yang pihak yang satu benar dan pihak yang satunya salah gitu. Ya.
Baik Ibu, saya selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua ya, yang berikutnya. Selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Yang pertama, kita akan memusyawarahkan dulu bagaimana jalan keluarnya supaya dilema itu bisa berjalan dengan baik, sehingga kedua pihak itu tidak merasa dirugikan, sama-sama merasa nyaman gitu. Ya, jadi Ibu ketika ada masalah atau yang tentu kasus-kasus itu berarti melakukan musyawarah ya? Ya, Musyawarah, diskusi dengan teman-teman guru, seperti itu Bu ya? Iya. Selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama kita berikan pandangan dulu kepada teman-teman, diusahakan tidak terjadi dilema etika. Tetapi seandainya terjadi dilema etika, kita mengadakan musyawarah. Bagaimana jalan keluarnya supaya tidak terjadi kesenjangan, supaya di kedua belah pihak itu bisa menerima perbedaan tersebut, karena masing-masing merasa diri benar begitu. Ya, berarti diadakan musyawarah, kasus itu dibicarakan, kemudian dicari solusi terbaiknya, seperti itu Bu ya? Iya, benar. Selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu yaitu mengambil kasus atau dilema yang difokuskan pada satu dilema. Misalnya apakah itu keadilan dan kasihan, atau misalnya kebenaran dan kesetiaan. Misalnya salah satu yang dilema itu yang kita selesaikan gitu. Ya, berarti ketika menemukan kasus itu, hal yang paling efektif Ibu lakukan langsung menyelesaikan kasusnya, seperti itu ya? Ya, langsung menyelesaikan kasusnya, tetapi kita selesaikan di suatu tempat supaya keadaannya lebih baik. Baik Bu, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Banyak sekali kasus-kasus dilema etika itu ya. Tetapi di sini saya akan angkat mengenai siswa yang malas masuk sekolah. Itu merupakan dilema sekali yang saya hadapi, karena di dalam kesehariannya jarang sekali masuk sekolah. Dia masuk sekolah ketika akan menghadapi ulangan atau akan pencairan dana PIP. Nah, itu cepat-cepat hadir. Nah, setelah itu sudah tidak hadir lagi. Bahkan kita sebagai kepala sekolah, guru, sudah berusaha memanggil ke rumahnya, memberikan penjelasan kepada orang tuanya, tapi toh sampai saat ini masih seperti itu. Jadi itu merupakan dilema yang sangat berat buat kami di sekolah. Sehingga tidak mungkin juga anak seusia sekolah SD mau diberhentikan, karena memang masih usia sekolah dasar, harus tuntas sekolah dasar dulu. Iya, jadi itu merupakan tantangan bagi Ibu ya. Di sekolahnya Ibu ada murid-murid yang malas sekolah, seperti itu ya? Iya, ada Pak. Ya, jadi ketika dilemanya ketika dikeluarkan masih umur anak sekolah, Ya, seperti itu ya? masih usia sekolah SD ya, sekolah dasar. Sudah dilakukan hubungan ke orang tuanya, tetap juga seperti itu. Iya. Ya. Jadi Bu, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Selama ini mengenai dilema-dilema itu diselesaikan saat itu, namun kita ambil suatu tempat di kantor misalnya, kita selesaikan di situ sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Berarti Ibu tidak menggunakan jadwal khusus, melainkan langsung menyelesaikannya ketika ada kasus-kasus tertentu seperti itu, Bu ya? Iya Pak. Jadi kalau misalnya ada kasus langsung kita selesaikan di hari itu juga. Iya, Ibu panggil misalnya kasus murid, berarti Ibu panggil ke kantor, Ya. kemudian adakan pertemuan dengan guru-guru bagaimana penyelesaian kasus ini, seperti ini, seperti itu, Bu ya? Iya Pak. Ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau dilema etika itu masih di lingkungan sekolah, ya otomatis dari guru-guru, kemudian dari teman-teman, wali murid itu dijadikan untuk memberikan masukan-masukan. Tetapi kalau misalnya itu problem etikanya guru yang tidak bisa ditangani oleh sekolah atau kepala sekolah, sehingga minta bantuan ke korwil atau pengawas. Jadi tergantung jenis kasusnya, Bu ya. Iya. Kalau memang dia murid kemudian harus berhubungan dengan wali murid, berarti Ibu menghubungi orang tua atau wali murid tersebut agar bisa diajak bermusyawarah atau berdiskusi untuk menyelesaikan kasus anak tersebut, seperti itu ya. Iya. Lanjut, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau ambil pengalaman yang diambil dalam keputusan dilema etika? Ya. Dari semua kasus itu atau dilema itu, kita harus lebih bijak dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan etika, karena memang etika itu masing-masing mempertahankan dirinya karena ini benar dengan benar, sehingga bagaimana caranya kita itu harus bisa mengambil kebijakan sehingga kedua belah pihak itu merasa tidak dirugikan. Ya. Jadi intinya kita harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, seperti itu, Bu ya. Iya Pak. Ya. Jadi Bu, wawancara kita hari ini cukup sampai di sini. Saya selaku calon guru penggerak Kabupaten Parigi Motong Angkatan 7 mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah Ibu berikan. Sama-sama Pak. Semoga Bapak dalam kegiatan itu bisa sukses.